Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Ayu Fiawatina Rizkia dari kelas Biologi C dengan asisten Kak Safira Karyana Putri. Berikut adalah laporan praktikum ekologi kuantitatif acara ke-8 tentang biomasa arthropoda tanah dan pengukuran abiotik tanah. Tujuan praktikum untuk mengetahui biomasa arthropoda tanah dan mengetahui bagaimana cara menggunakan peralatan dalam pengukuran unsur abiotik tanah. Adapun alat dan bahan yang digunakan ada core sampler, auger, pH meter, soil tester, botol plastik, gelas plastik, cacing tanah, serangga tanah, alkohol 70% dan deterjen bubuk. Tanah merupakan bagian dari elemen penyusun ekosistem terestrial. Terkadang tanah juga memiliki variasi, sehingga variasi tanah tersebut menyebabkan juga bervariasinya keanekaragaman makhluk hidup, terutama hewan yang terdapat pada struktur tanah. Cacing merupakan hewan dari kelas Annelida yang berarti tubuhnya memiliki cincin atau anulus. Cacing tanah biasanya dikaitkan dengan tingkat kesuburan tanah. Semakin banyak ditemukan cacing pada suatu habitat, maka akan semakin subur habitat tersebut. Hal ini dikarenakan cacing merupakan hewan dekomposer. Selain cacing, terdapat hewan lain yang juga berkaitan dengan tanah. Hewan tersebut adalah arthropoda tanah. Beberapa arthropoda tanah yang biasa ditemukan adalah Collembola, Diplura, Protura, Insecta, Myriapoda, dan Diplopoda. Masing-masing memiliki peran tersendiri. Misalnya Collembola, yang merupakan dekomposer serasa dan merupakan makanan bagi arthropoda lainnya. Kemudian ada Myriapoda sebagai predator dan Diplopoda sebagai dekomposer. Dalam acara ini, kita akan mengukur biomasa arthropoda tanah dengan menggunakan metode kuadrat dan perangkat jebak atau pitfall trap serta perhitungan kandungan air tanah dan kandungan organik dan anorganik tanah. Yang pertama, kita akan mencari biomasa cacing, yaitu langkah-langkahnya dengan membuat subplot 30x30 cm sebanyak 3 kali secara acak, gali tanah sedalam 20-30 cm, dan cari jumlah cacing yang ditemukan. Berat basa cacing ditimbang, kemudian cacing di oven hingga kering, kemudian ditimbang kembali berat kering cacing, kemudian masukkan ke dalam rumus biomasa. Kemudian untuk mencari biomasa arthropoda, kita menggunakan pitfall trap, yaitu untuk mengetahui keanekaragaman arthropoda siang dan malam pada suatu habitat atau tanah. Langkahnya yaitu membuat subplot 30x30 cm, kemudian dilubangi untuk meletakkan wadah perangkap. Nah, wadah perangkap ini diisi dengan air dan sabun, di mana sabun berfungsi untuk menarik serangga dan air berfungsi untuk mengawetkan serangga atau bisa diganti dengan alkohol 70%. Kemudian wadah perangkap ditutup dengan serasa untuk menyamarkannya. Pada acara ke-8 ini, kita akan mencari biomasa dari cacing tanah. Caranya yaitu setelah kita membuat plot ukuran 10x10 meter dan di dalamnya kita membuat subplot lagi yaitu 30 cm x 30 cm. Nah, ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan metode acak atau menyebar ke seluruh plot. Untuk mencari cacing, kita perlu menggali tanah yang ada di dalam plot 30x30 cm ini sedalam 30 cm. Dan kalau ada cacing, kita sisihkan.
menggali di dalam subplot 30 x 30 cm sedalam 30 cm. Nah, kemudian kita akan mencari jumlah cacing di tanah yang sudah kita gali. Kita kumpulkan cacingnya. Selanjutnya kita akan membuat pitfall trap. Tujuannya untuk mengetahui keanekaragaman arthropoda pada siang dan malam pada suatu daerah atau tanah. Dengan cara kita membuat plot berukuran 30 cm x 30 cm, di mana untuk tengahnya sudah diberi lubang untuk memasukkan wadah plastik. Di dalam wadah plastik ini berisi air dan sabun, di mana sabun berfungsi untuk menarik serangga, sedangkan air berfungsi untuk mengawetkan serangga, atau bisa juga diganti dengan alkohol. Kita masukkan ke dalam sini, lalu kita tutup dengan serasa. Setelah kita tutup dengan serasa, baru kita tutupi lagi bagian atasnya. Bisa juga dengan menggunakan plastik atau sebagainya. Manfaatkan barang yang ada di sekitar lingkungan. Keanekaragaman arthropoda pada malam hari, kita memasang wadahnya yaitu sore, kemudian kita ambil pagi. Kemudian untuk mengetahui arthropoda siang, kita memasang wadah plastiknya itu adalah pagi, lalu kita ambil sore. Yang selanjutnya yaitu tentang profil tanah. Adapun langkah-langkahnya yaitu kita menggunakan alat yang bernama auger. Auger ditancapkan ke tanah secara vertikal, kemudian auger dicabut dan tanah yang ikut terbawa oleh auger dihomogenkan, kemudian dibungkus dengan aluminium foil dan diberi keterangan. Untuk selanjutnya akan dianalisis di dalam laboratorium. Profil tanah ini untuk mengetahui kelembapan, kadar organik, kadar anorganik, serta mineral yang terkandung di dalam tanah. Kemudian kita akan melakukan percobaan untuk mencari kerapatan porositas tanah. Langkahnya yaitu bersihkan terlebih dahulu lahan dari serasa dan rerumputan, kemudian core sampler ditancap ke tanah. Kemudian pinggirannya dihilangkan untuk mengambil core sampel yang tertancap. Kemudian tanah dihomogenkan dan dimasukkan ke dalam aluminium foil untuk diamati di laboratorium. Tanah ditimbang oleh timbangan analitik terlebih dahulu, kemudian di oven dengan suhu 105 derajat sampai beberapa hari. Kemudian setiap hari ditimbang perubahan berat tanah, dan kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam rumus. Sekian laporan praktikum ekologi kuantitatif acara 8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.